Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahmat Pane Matusal dengan NIM 23305110002. Prodi Teknik Informatika kelas 1A. Dan di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan eh, tugas akhir atau UAS yang diberikan oleh Ibu Eriska di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Jadi di sini dengan tema Pancasila berjudul Pancasila sebagai Ideologi dan Implementasinya. Sejarah lahirnya Pancasila. Istilah Pancasila pertama kali dapat ditemukan dalam buku Sutasoma karya Empu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit abad ke-14, yaitu pada zaman Kerajaan Majapahit, yaitu oleh di dalam buku Sutasoma karya Empu Tantular itu istilah Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Rumusan Pancasila yang dikemukakan tersebut terdiri atas 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkemanusiaan. Nah, di mana pertama itu yaitu pada saat di BPK itu adalah rancangan-rancangan alat-alat negara. Contohnya adalah Pancasila, salah satunya sebagai dasar negara, yaitu yang diusulkan atau idenya itu dari Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Wedodiningrat, dan diusulkan ke Insinyur Soekarno dan diumumkan pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadi hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, tokoh-tokoh BPUPKI yang diberi nama Panitia 9 mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang-sidang BPUPKI. Dalam pembahasan tersebut, disusun sebuah piagam yang diberi nama Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila. Panitia 9 tersebut, Panitia 9 ini beranggotakan ada 9 anggota. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujoso, yang kelima Abdul Kahar Muzakar, yang keenam Haji Agus Salim, yang ketujuh Mr. Ahmad Subarjo, yang kedelapan Kiai Haji Wahid Hasjim, dan yang kesembilan adalah Mr. Muhammad Yamin. Nah, di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos. Eidos adalah gagasan, dan logos atau berbicara atau ilmu. Maka ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gagasan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Gagasan yang dimaksud adalah gagasan yang murni, ada, dan menjadi landasan atau pedoman dalam kehidupan masyarakat yang ada atau berdomisili dalam wilayah negara di mana mereka berada. Nah, di sini ada ideologi menurut Maswardi Rauf. Menurut Maswardi Rauf, ideologi adalah rangkaian kumpulan nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama. Ada juga ini Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka, artinya Pancasila sebagai ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi lainnya. Hal ini disebabkan Pancasila memiliki nilai-nilai dasar, nilai-nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah nilai yang ada dalam ideologi Pancasila yang merupakan representasi
dari nilai atau norma dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai instrumental. Nah, nilai instrumental adalah nilai yang merupakan pendukung utama dari nilai dasar Pancasila. Dan nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang harus ada dalam praktik penyelenggaraan negara. Sifat nilai ini adalah abstrak. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 dianggap sebagai norma dasar sebagai sumber hukum positif. Rumusan hukum dasar dalam pasal-pasal yang terdapat pada badan atau batang tubuh Undang-Undang 1945 adalah pancaran dari norma yang ada dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Asas-asas Pancasila terkandung dalam dan merupakan bagian dari pembukaan Undang-Undang 1945. Sehingga dengan menyebut pembukaan Undang-Undang 1945 saja, asas-asas itu akan dengan sendirinya telah tercakup. Selain disebut sebagai cita-cita hukum, bagi pembukaan Undang-Undang 1945, ini ada istilah lain yang digunakan yaitu Grundnorm dan Staatsfundamentalnorm atau pokok kaidah fundamental negara seperti digunakan oleh Noto Nagoro. Tujuan pemerintah negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut merasakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Dalam satu negara yang bentuk pemerintahnya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri, maka dapat disebut Dewan Menteri atau Kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial dan kabinet ministerial. Pokok-pokok sistem pemerintahan Pancasila sebagai negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Sebelum diamandemen, tertuang dalam penjelasan Undang-Undang 1945 tentang 7 kunci. Pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat. Sistem konstitusional, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Sistem pemerintahan Pancasila Indonesia dari masa ke masa. Secara garis, sejarah Indonesia terbagi atas 3 masa, yaitu Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Sistem pemerintahan Indonesia, masa Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Penyebutan masa Orde Lama merupakan istilah yang diciptakan pada masa Orde Baru. Sebenarnya Soekarno tidak begitu menyukai istilah Orde Lama ini. Ia lebih suka menyebut masa kepemimpinannya adalah dengan istilah Orde Revolusi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Sebenarnya, di bawah Undang-Undang 1945 telah tercantum bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun setelah 3 bulan terjadi penyebaran terhadap Undang-Undang 1945. Nah, di sini pun ada fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai moral pembangunan. Yang ketujuh, pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Oke. Yang pertama, Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, hormat, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Ya, toleransi ya. Dan saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadat sesuai agama dan kepercayaannya, yaitu dengan tidak mengganggu ibadah orang lain gitu ya, dan saling menghormati sesama agama yang berbeda gitu ya, sesama agama dan sesama agama yang berbeda sudah pasti, dan tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Dan Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, dikembangkan sikap saling menghormati dengan bangsa lain. Tidak hanya dengan bangsa kita sendiri, sudah pasti harusnya kita saling menghormati ya. Tapi dengan bangsa lain pun kita harus saling menghormati. Pancasila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa. Ya, seperti contohnya ya memakai barang-barang lokal ya. Kebanding memakai barang-barang dari luar gitu. Diprioritaskanlah untuk memakai barang-barang lokal gitu ya. Bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia. Ya, harus sangat bangga sekali lah gitu ya. Dan selalu mensupport apapun di bidangnya, mau di bidang olahraga atau di bidang semacamnya ya gitu. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, itu kita harus memajukan pergaulan ini yang berbineka tunggal ika. Nah, yang keempat ya, Pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat ya. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yaitu sangat harus pasti sih, untuk menyelesaikan masalah atau keputusan kita harus mengutamakan musyawarah terlebih dahulu, dan musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan ya. Jadi di mana kita bermusyawarah, kita sampai mencapai mufakat, sampai semuanya ya itu ya mencapai mufakat gitu. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah ya. Mau itu ya dengan itikat baik, rasa tanggung jawab. Setelah mendapatkan hasil keputusan musyawarah, kita harus melakukannya dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab. Terus musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yang kelima ya, Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kegotong royongan ya, yang dimana dalam ya bermasyarakat ini atau bertetangga lah gitu ya, ya kita harus menemukan sikap gotong royong ya, saling membantu sesama tetangga kalau ada yang kesusahan ya,
mau ya misalnya gotong royong, misalnya membersihkan apa dengan tetangga segala macam gitu, agar menciptakan ketentraman di dalam lingkungan tersebut gitu ya, perbuatan-perbuatan itu tuh gitu ya. Bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, ini salah satu penting juga karena di mana kita melakukan kewajiban kita, kita juga akan mendapatkan hak kita. Nah, itu kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban ya. Mau itu hak kewajiban di rumah atau hak kewajiban agama pun atau hak kewajiban negara, itu kita harus melakukan kewajiban dan mendapatkan haknya. Menghormati hak-hak orang lain. Nah, ini udah pasti banget ya. Selain kita juga punya hak ya, kita juga harus menghormati hak-hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, ini udah sudah pasti ya. Harus memberi pertolongan kepada orang yang lagi membutuhkan pertolongan gitu ya. Sebaliknya, kita pun membutuhkan pertolongan gitu kan. Bisa dibantu oleh orang lain gitu ya. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Nah, ini salah satu sikap yang harus dijauhi ya, karena pemerasan terhadap orang lain itu adalah hal yang sangat tercela atau sifat buruk lah gitu ya, sikap buruk gitu yang tidak boleh dilakukan, atau jauhi sikap-sikap seperti gitu ya. Tidak bersikap boros. Nah, ini bersikap boros ini harus ya, harus menabung gitu ya, jangan boros ya. Tidak bergaya hidup mewah. Nah, dalam tidak bergaya hidup mewah ini ya gimana ya, jangan terlalu flexing lah gitu ya, atau bergaya hidup mewah gitu ya, gitu maksudnya. Misalnya ya berpenghasilan misalnya sedikit lah ya, hanya untuk bisa makan dan untuk membutuhkan kecukupan sehari-hari atau primer, tapi gaya hidupnya mewah. Nah, itu salah. Gaya hidup mah sederhana aja gitu, asal ya gimana ya, kalau hidup mewah tetapi misalnya tidak sesuai, nah itu yang gawat banget gitu ya gitu. Jadi tidak bergaya hidup mewah. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, ini juga ya banyak ya, seperti anarkis, seperti apa sih yang mencoret-coret di tembok ya. Apa sih namanya teh, lupa itulah namanya. Terus juga itu kan merusak fasilitas umum gitu ya. Gitu, apalagi misalnya demo, demo boleh, tapi demo pun jangan anarkis dan tidak menghancurkan fasilitas-fasilitas negara gitu. Suka bekerja keras, menghargai karya orang lain, dan ini ya, menghargai karya orang lain juga harus ya, karena karya orang lain tuh banyak, dimulai misal dari seni, di bidang seni ya. Kita kalau misalnya punya karya pun, untuk menghargai orang lain, untuk dihargai kita harus menghargai orang lain terlebih dahulu gitu ya, termasuk karya. Karya pun kita harus menghargai karya orang lain gitu ya. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Oke, sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah atau masih banyak kekurangan. Mohon maaf. Sekian tugas UAS mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.